Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah pada hari ini masih diberikan kesempatan berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Kembali kita dalam rangka ngaji kitab Safinatun Najah karya Syekh Sulaim Ibnu Sumair Al-Hadrami. Mudah-mudahan keistiqomahan kita menjadi wasilah kita untuk mendapatkan tempat yang mulia, makom yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatul uzmahnya nanti di yaumil mahsyar. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Bagaimana biasa sebelum kita masuk kajian pada hari ini, Al-Fakir ingin mengumumkan bahwa untuk kajian kitab Safinatun Najah mulai pekan depan kita off sementara karena ada permintaan dari guru Al-Fakir, Kiai Haji Ahmad Sandisi Abah Handis, Wakil Talqin Pondok Pesantren Suryalaya untuk membahas kitab Kifayatul Awam karya Syekh Muhammad Fudoli. Jadi untuk sementara Safinatun Najah kita pending ya. Insya Allah kedepannya kalau ada umur kita ngaji lagi, kita lanjutkan pembahasan kitab Safinatun Najah. Karena alasan beliau ini penting buat disampaikan kepada para ikhwan akhwat TKN Suryalaya, Pondok Pesantren Suryalaya ya, yang memang masih dalam bimbingan Mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Syekh Ahmad Soebul Wafa Tajul Arifin, pangersa Abanom rahimahullah. Allah yarham, amin amin ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan para subscriber, para penonton tidak kecewa ya. Insya Allah nanti ke depannya kita akan coba kaji lagi ya. Banyak banget ya, kita pengen ngaji Safinatun Najah, sarahnya juga kasih batu saja karya si Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena banyaknya kitab dan waktu Al-Fakir juga terbatas, maka harap maklum jika kajian-kajian kitab kita sepotong-sepotong, belum ada yang khatam ya. Mudah-mudahan kedepannya nanti kita sedikit-sedikit menghatamkan kitab-kitab yang kita sampaikan melalui konten Sahir 78. Baik, sebagaimana biasa kita akan tetap lanjutkan saat ini terakhir terkait dengan pembahasan kitab Safinatun Najah. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Kita kirimkan Fatihah kepada al-musannif, juga para masyayikh yang lain, para habaib, agar Fatihah ini menjadi wasilah ilmunya, kewaroannya, ketawaduannya, ketinggian makomnya di sisi Allah itu nular ke kita semua. Wah ya, khusus wabil khusus al-musannif kitab Safinatun Najah Syekh Sulaim Ibnu Sumair Al-Hadrami. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain wa summa ila Sayyiduna Jibril alaihi salam wa summa ila Sayyiduna Khidir alaihi salam summa ila arwahi aimatina sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati wa karabati wa tabi'in wa summa ila arwahi jami'il ulama ila milin al-musannifin al-mukhlisin wa ahli tafsir wal muhaddisin wa sairi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal fuqaha'i wal mujtahidihim fid din wal ulama'ir rasyidin wal qura'il mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan ila sultanil auliya ghusil azam kutubil alamin sayyidi Sa Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirra wa sayyidi Sa Imam Bahauddin Anaksabandi radhiyallahu an wa sayyidi Sa Abdullah Mubarak Ibnu Nur Muhammad radhiyallahu an wa sayyidi Sa Ahmad Sohaibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an wa sayyidi Sa Abdullah Haq Nur radhiyallahu an wa summa ila arwahi Wali Songo radhiyallahu anhum wa summa ila arwahi habaib radhiyallahu anhum khususan ila ruh Habib Munjir ibn Fuad al-Musawal maghfurullah wa summa ila ruh Habib Hasan bin Jafar bin Umar As-Sagaf al-maghfurullah wa summa ila ruh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi al-maghfurullah wa summa ila ruh al-Habib Ahmad bin Alwi al-Haddad al-maghfurullah wa summa ila ruh Maimun Jubair al-maghfurullah wa summa ila ruh Khalil Bangkalan al-maghfurullah wa summa ila ruh Sulaim Ibnu Sumair al-Hadrami Sayyidillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita bacakan dulu matanya ya. Mujibatul ghuslah sittatun. Yang menyebabkan mandi ada 6 perkara. Yang pertama al-wahid ilajul hasafati fil farji, masuknya kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan. Terus yang kedua khurujul mani, keluarnya mani. Yang ketiga wal haid. Ya. Ya, yang ketiga haid. Kita masih bahas haid. Kemarin kita belum bahas pendapat 4 imam mazhab terkait wanita yang diam di masjid saat haid ya. Kemarin sudah kita bahas dalil-dalilnya, bertentangan ya. Kalau para pentakhrij hadis, ahli hadis menyebutkan namanya ta'arud, bertentangan antar dalil. Terjadi pertentangan kontradiktif antar dalil, disebut ta'arudul adilah. Ta'arudul adilah. Ya, satu sisi ada hadis yang menyatakan bahwa haram wanita itu diam di masjid dalam keadaan haid. Di sisi lain ada hadis lain yang membolehkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Itulah yang kemudian menyebabkan sebab-sebab terjadinya ikhtilaful ulama, terjadinya perbedaan pendapat di antara ulama. Biasanya para fuqaha saat menemukan dalil yang bertentangan dia mentarjih. Jika kemudian tidak para fuqaha itu menduga tidak ada dalil yang lebih kuat, maka dia kemudian tawakuf, berhenti untuk mendiskusikan itu dan mengembalikan pendapat pada pendapatnya masing-masing. Maka terjadi ikhtilaf dan perbedaan pendapat itu kemudian mereka saling menghormati, saling menghormati, tasamu, toleran ya. Baik, hadisnya sudah dibahas kemarin ya. Itu ketika Rasul masuk ke dalam masjid ya, kemudian menyeru kepada kaum muslimin bahwa tidak halal bagi orang yang junub dan haid itu ada di dalam masjid ya. Kalamnya atau matanya bunyinya persisnya begini. Ini hadis riwayat Ibnu Majah ya. Nah, qalat, berkata siapa, Ummu Salamah, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah masuk siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, safata hadzal masjid, ke halaman masjid. Fanada, kemudian beliau menyeru, siapa Rasulullah menyeru, bi'ala sauti, dengan suara yang lantang yang keras, ya innal masjida, sesungguhnya masjid, la yahillu, tidak halal, li junubi, bagi orang yang junub, wala li haidi, dan bagi orang yang haid. Itu ya. Nah, pendapat ulama-ulama yang mengharamkan wanita haid itu ada di dalam masjid menggunakan dalil ini. Sementara ada dalil lain, ada 2 dalil yang menyatakan bahwa Rasul pernah tidak melarang Aisyah untuk diam di Masjidil Haram, hanya melarang tawaf saat dia haid. Ya, juga Rasul tidak melarang membiarkan seorang wanita hitam budak yang sedang haid diam di masjid. Ya. Nah, karena tidak sinkronan atau terjadinya kontradiktif atau ta'arudul adilah tadi, kemudian fuqaha tawakuf, mengembalikan pendapatnya pada masing-masing. Itu yang menyebabkan para imam mazhab berbeda pendapat. Mazhab Hanafi mengharamkan ya, tapi tidak secara mutlak mengharamkan wanita haid itu di masjid, kecuali dalam kondisi-kondisi darurat, di mana ketika wanita itu jika tidak masuk ke dalam masjid bahaya, seperti hujan lebat. Ya kalau nggak boleh masuk kan ntar dia jadi masuk angin, sakit ya, basah kuyup badannya, akhirnya dibolehkan menurut pendapat mazhab Hanafi. Nah, mazhab Maliki juga mengharamkan ya, tapi tidak mutlak haramnya. Dalam 2 kondisi dia membolehkan untuk seorang yang haid, wanita yang haid berada dalam masjid ketika dia tidak menemukan air sama sekali, juga buat yang junub ya ini ya, buat yang junub dan yang haid. Kemudian juga tidak menemukan jalan lain, jalan alternatif yang bisa dia lalui kecuali masuk ke dalam masjid, kemudian bisa melewati masjid menuju ke tempat tujuan atau ke rumahnya. Yang ketiga yaitu mazhab siapa? Syafi'i justru membolehkan ya, membolehkan wanita haid itu berada di dalam masjid selama dia tidak khawatir darahnya menetes ke dalam masjid. Cuma dia beda dalam perkara niat. Ketika wanita itu ada keperluan, hukumnya mubah, boleh. Tapi dengan catatan jangan sampai darah haidnya menetes jatuh ke masjid. Tapi ketika dia tidak punya hajat atau keperluan apa-apa, makruh hukumnya. Hanya sampai taraf
Nah, yang keempat yaitu Imam Hambali, mazhab Hambali yang menyatakan boleh wanita haid itu berada dalam masjid tapi dengan syarat wudhu. Ya, itulah 4 imam mazhab yang kemudian ikhtilaf karena memang ada beberapa dalil-dalil yang ta'arud. Ini udah suatu fakta yang memang sudah lumrah dalam khasanah fikih terjadi perbedaan. Itu ya, itu aja. Sebelum ditutup, Al-Fakir hanya menyampaikan kepada ibu-ibu, mari hati-hati. Ya, kalau udah haid itu harus hati-hati. Jangan perkara agama jangan diringan-ringanin, juga jangan terlalu diberat-beratin, sedang-sedang aja. Ya, juga pesannya Al-Fakir kepada ibu-ibu dan juga remaja putri khususnya untuk memperbaiki tingkah laku juga, membersihkan lisan, membersihkan hati dari segala pikiran-pikiran kotor yang buruk. Ya, jangan suka ngibahin orang lagi ya. Jangan suka ngomongin orang, usil banget, kepoin orang ya. Banyak ngepoin orang, itu si Anu tuh. Aduh, Ustadz tapi begitu. Iya, Ustadz masih nggodain janda mulu, genit banget. Iya, malu-maluin aja. Nah, kalau masih ada omongan seperti itu berarti dia baru bisa membersihkan jasadnya saja, zohirnya dari kotoran haid. Dari kotoran-kotoran kolbu batinnya berarti dia belum bisa membersihkan. Nah, mari kita biasakan diri kita untuk membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran zohir dan batin kita. Itu aja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.